Bab 555. Pindah. Sepulang kerja, Golden Ye langsung menuju apartemen Audrey Han. Ia tak bisa menemukan tempatnya, maka Arthur Xiao mengantarnya. Sosok Golden Ye yang tinggi tegap langsung menarik perhatian para wanita. Dua orang gadis mengikutinya berjalan ke arah lift. Tapi Arthur Xiao dan Golden Ye sama sekali tak mempedulikan mereka. "Tuan Ye, selama Anda tinggal di sini, perlukah mempekerjakan seorang bibi, atau?" Golden Ye menjawab dengan dingin, "Kau tak mengetahui kebiasaanku." Tuan Ye, maksudku, jika Anda tak mempekerjakan seorang bibi, bukankah Anda bisa pergi makan di kediaman Nyonya Muda?" Golden Ye terdiam, lalu mendelik menatap Arthur Xiao. "Permisi, apakah kalian tinggal di sini?" Tiba-tiba, kedua gadis yang sejak tadi tak dianggap keberadaannya itu bertanya pada Golden Ye. Selama beberapa saat, lift itu menjadi hening. Tak ada yang mengatakan apapun. Kedua gadis itu tampak canggung. Golden Ye tetap memasang ekspresi datar. Menatap wajah tampannya, gadis itu mengepalkan tangannya dan bertanya, "Aku juga tinggal di sini, kalian tinggal di lantai berapa? Jika ada waktu luang, bagaimana kalau kita makan bersama? Pergi." Gadis itu tertegun. Golden Ye menoleh menatapnya dengan dingin dan tajam, bagaikan tatapan seekor elang. Setelah menyadari ia berbicara padanya, wajah gadis itu tampak pucat, dan kebetulan, lift berhenti dan pintu terbuka. Gadis itu dan temannya bergegas keluar. Ting! Pintu lift kembali menutup dan bergerak naik. Arthur Xiao berdeham, "Tuan Ye, Anda akan menyinggung penghuni lain jika bersikap seperti ini." Golden Ye tak menjawab, ekspresinya tampak sangat jengkel. Arthur Xiao menghela nafas, selama bertahun-tahun ini, hanya Nyonya Muda lah yang dicintai Tuan Ye. Gadis manapun yang berusaha mengajaknya mengobrol, sama sekali tak dipedulikannya. Arthur Xiao merasa, jika Nyonya Muda tak bersedia memaafkannya, mungkin Tuan Ye akan melajang seumur hidupnya. "Mengusik bagaimana? Kau yang tak melaksanakan apa yang kuperintahkan, kenapa jadi salahku?" dengus Golden Ye sambil menatapnya dengan tajam. Bulu kuduk Arthur Xiao merinding. Memang, Golden Ye menyuruhnya memindahkan para penghuni lain karena alasan ini. Selalu ada saja orang yang mengusiknya, dan Golden Ye paling membenci hal ini. Tapi ini bukan wilayah kekuasaan mereka, bahkan meski ini wilayah kekuasaan mereka pun, mereka tak bisa mengusir seluruh penghuni begitu saja. Ting! Pintu lift kembali terbuka. Arthur Xiao bergegas keluar. "Kita sudah sampai, Tuan Ye." Golden Ye menatap layar lift. Lantai 18. Ia melangkah keluar. Arthur Xiao berdiri di depan sebuah pintu. "Nyonya Muda tinggal di sini, unit Tuan Ye di seberangnya." Golden Ye memasukkan tangannya ke sakunya. Saat menatap pintu unit Audrey Han, ia tersenyum tipis. Kedepannya, mereka akan bertemu setiap saat. "Kita lihat, bagaimana kau bisa kabur." Arthur Xiao bergidik melihat ekspresi Golden Ye. Ia segera mengeluarkan kunci cadangan dan membukakan pintu. "Tuan Ye, mari kuantar berkeliling dulu." "Tak perlu," jawab Golden Ye dengan dingin, "pergilah." "Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Lanjut investigasi masalah itu, cari dalang di baliknya. Aku ingin tahu, siapa yang berani mengusikku. Aku akan lanjut menginvestigasi masalah ini. Aku pulang dulu, Tuan Ye." Mengenai makan malam, mereka berdua menatap pintu seberang dengan penuh arti. Lalu Arthur Xiao pergi dan masuk ke lift. Ia tak perlu cemas, Tuan Ye sudah tak punya urat malu di hadapan Nyonya Muda, ia sama sekali tak perlu mengkhawatirkannya. Setelah Arthur Xiao pergi, Golden Ye menatap ke sekeliling, lalu masuk. Meskipun unit ini telah lama kosong, Arthur Xiao telah memerintahkan seseorang membersihkannya. Tapi Golden Ye merasa, desain interior apartemen ini tak sesuai dengan seleranya.
Jika ia akan tinggal di sini dalam waktu lama, sepertinya ia harus memerintahkan seseorang mengganti desainnya. Setelah Gita membawa Glenn pergi, Audrey Han bersantai dan menonton TV sendirian, dan setelah bosan, ia mulai menggambar beberapa desain. Tak lama kemudian, Gita kembali dan terus mengoceh di sisinya. Kakakmu sungguh menyebalkan, setelah menolakku saat itu, saat bertemu hari ini, ia bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Menurutmu kenapa semua pria begitu menyebalkan? Jelas-jelas ia telah melukai perasaan seorang gadis yang polos, bagaimana bisa ia sama sekali tak merasa bersalah? Gadis yang polos? Tanya Audrey Han. Gita mendengus, memangnya bukan. Aku belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Belum pernah berpacaran. Audrey Han memicingkan mata dengan ekspresi curiga. Tatapannya seolah bisa membaca pikirannya. Gita merasa geram dan mencubitnya. Tak bisakah kau membiarkanku berpura-pura polos? Audrey Han tertawa, kau masih berpura-pura di hadapanku. Lalu kau harus berpura-pura sejauh apa di hadapan kakakku? Aku tak perlu berpura-pura di hadapannya. Aku belum menyatakan perasaan saja, ia sudah menolakku. Sepertinya seumur hidup aku takkan mendapat kesempatan untuk bersamanya. Tapi, aku takkan menyerah. Meskipun tak ada kesempatan, aku akan terus berusaha. Selama ia masih lajang, aku masih berhak mengejarnya, bukan? Audrey Han mengangguk, benar, kau sungguh pemberani. Hanya orang yang belum pernah terlukalah yang bisa begitu berani mengejar orang yang disukainya. Dulu, ia juga merasa begitu. Tapi kenyataan telah membuktikan padanya, tidak bisa. Awalnya Gita merasa senang mendengar Audrey Han memuji keberaniannya, tapi setelah merenungkannya, ia kembali murung dan menundukkan kepala. Apa gunanya bersikap pemberani? Jika aku tak melakukan hal itu, mungkin ia takkan begitu cepat menolakku. Kadang, orang tak perlu bersikap seagresif itu, agar bisa bersama lebih lama. Suasana menjadi canggung, Audrey Han berdeham, sudahlah, jangan membicarakan hal ini, apakah kau sudah menjelaskan pada Glenn? Sudah. 2 hari ini, Paman Nan yang akan mengantar jemputnya ke sekolah. Kakakmu juga akan ikut. Baik. Malamnya, saat memasak, Gita baru menyadari garamnya habis. Ia pun berseru, garamnya habis, tolong belikan 1 pak di bawah. Audrey Han mengangguk dan bangkit berdiri, baiklah, aku akan mampir ke supermarket. Bersambung.